Shalom Jemaat MCC, bangkit dan bercahayalah. Hari ini kita memasuki hari yang luar biasa di dalam tahun yang baru ini. Karena kita percaya bahwa setiap hari Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan mendukung kita dengan firman-Nya. Setiap hari Tuhan terus menaruh pesan-Nya dalam kehidupan kita. Dan pesan hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan bacakan di ayat 4 sampai dengan 5, 16 sampai dengan 17 saja. Firman Tuhan berkata begini, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, saya percaya berbicara tentang terang, kita bukan berbicara tentang penampilan pribadi yang menarik perhatian orang. Atau tindakan yang supranatural yang menarik perhatian orang. Atau mungkin sesuatu yang sensasional yang kita katakan dan lakukan yang menarik perhatian orang. Tetapi berbicara menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, berbicara tentang pertama, memiliki kebenaran yang berbeda dengan dunia ini. Kemudian yang kedua, memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang berbeda dengan dunia ini. Dan yang keempat, kita memiliki perbedaan dalam hal apa? Di dalam hal memahami apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan merancang dalam hidup kita bukan hanya memberikan terang bagi kita, tetapi juga kita menjadi terang bagi banyak orang. Tadi firman Tuhan berkata yang kita baca bahwa terang itu adalah hidup manusia. Berbicara tentang apa? Artinya terang itu mendatangkan kehidupan bagi manusia. Hidup bukan hanya sekedar hidup bios selama di muka bumi ini. Tetapi hidup yang disebutkan adalah kehidupan yang kekal. Berarti terang itu apa sih sebenarnya? Terang itu berbicara tentang kebenaran. Yesus datang sebagai terang. Yesus datang membawa kebenaran. Yesus datang mengajarkan kebenaran, tetapi juga Yesus datang meneladankan kebenaran kepada kita semua sebagai orang percaya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita baca dari ayat-ayat yang tadi, saudara, kita menemukan bahwa kata kuncinya adalah hidup di dalam Kristus. Ini yang menjadi kata kunci, kita boleh menjadi terang. Hidup di dalam Kristus. Artinya kita terpaut dengan Kristus. Artinya kita menarik teladan hidup dari Kristus. Artinya kita bergantung kepada Kristus sebagai bukan hanya Tuhan, tetapi yang menentukan arah kehidupan kita. Apa yang Dia pandang baik, itu baik bagi kita. Apa yang Dia pandang terbaik, itu juga terbaik bagi kita. Apa yang menjadi ajarannya, itu juga menjadi kebenaran bagi kita. Apa yang Dia teladankan itu juga yang menjadi tindakan kita. Walaupun jujur saya katakan sebagai hamba Tuhan pun untuk melakukannya ada proses. Ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi bukan berarti mustahil. Hidup di dalam Kristus artinya adalah yang pertama, hidup tidak dikuasai kegelapan lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kita harus mengambil keputusan untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Karena Kristus adalah terang, biarkan terang itu bercahaya atas kehidupan kita, sehingga dia menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan menjadi marah ketika firman menegur kita. Jangan menjadi panas hati ketika firman Tuhan menyatakan dosa dan pelanggaran kita. Sebaliknya bertobatlah. Karena kalau kita hidup di dalam terang, maka kegelapan tidak akan menguasai kita lagi. Ini sangat ditentukan oleh keputusan kehidupan kita. Maukah firman menegur kita, menasihati kita, dan kita menerima firman itu sebagai kebenaran yang menggantikan kebenaran yang lama yang menggiring kita kepada kegelapan, menjadi masuk dalam kebenaran yang baru yang membawa kita kepada terang hidup, yaitu Kristus. Hal yang kedua adalah hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Kenapa demikian? Karena saya percaya tidak ada orang yang dapat menyelesaikan dosanya sendiri.
Vaksin apapun tidak bisa menyembuhkan dosa kita. Hanya kasih karunia di dalam Kristus. Artinya Kristuslah yang memberikan kelepasan bagi kita dari segala dosa kita. Ketika kita datang kepada Dia, menginsafi dosa kita, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan juga meninggalkan dosa itu, maka kasih karunia-Nya itu ada dalam kehidupan kita. Kasih karunia demi kasih karunia dikatakan ayat tadi. Artinya apa? Pada awalnya dosa diselesaikan karena kasih karunia Kristus. Kemudian yang berikutnya ketika kita mau menjalani kehidupan dalam kebenaran, kita butuh kasih karunia lagi, yaitu kekuatan. Untuk apa? Tidak lagi hidup di dalam kegelapan, supaya terang Kristus itu nyata dalam hidup kita. Supaya kita tetap berada dalam terang Kristus dan kita bisa bercahaya bagi semua orang. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam Kristus berbicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Mari kita sesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan firman yang menyesuaikan diri dengan kita. Tidak, kita yang perlu menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Biarlah setiap hari menyaksikan daily devotion, kita mendapat firman Tuhan. Biarkan kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tuntunan yang sejati, acuan final dalam kehidupan kita, keputusan kita, dan pilihan kita setiap hari. Mari hidup di dalam Kristus. Yang pertama, jangan mau lagi dikuasai kegelapan. Yang kedua, hiduplah dalam kasih karunia, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kebenaran. Sesuaikan terus hidup kita, diri kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan bercahaya di depan semua orang. Ada perbedaan, bahkan kita bisa membagikan kehidupan bagi semua orang. Dan orang bertemu dengan Kristus melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.